Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Spesapa Channel. Oke, kali ini Spesapa Channel akan membagikan cara mengisi kartu inventaris ruangan di dalam SIM aset. Oke, yang sebetulnya untuk mengisi KIR atau kartu inventaris ruangan di SIM aset untuk kali ini adalah menggunakan SIM aset versi 90 ya, yang ini 90. Tapi berhubung yang 90 punya kami sudah jadi ataupun mendingan jangan di UD ya. Kami kasih contohkan yaitu SIM aset yang KIR yang ada di SIM aset versi 08 ya. Oke, langsung saja kita buka. Kita login ya, SIM aset versi yang SIM aset versi yang 08. Oke, setelah masuk ke SIM aset, kita pilih saja kartu inventaris ruangan, aset tetap, kemudian kartu inventaris ruangan. Oke, kita besarkan ya. Nah, ini sudah otomatis terinput ataupun terlink atau dilinkkan dari aplikasi, dilinkkan dari KIP C, yaitu gedung dan bangunan. Ini sudah otomatis masuk ke kartu inventaris ruangan ya. Kemudian contoh yang sudah saya isi yaitu ini gedung D. Gedung D isinya adalah ada dua ruangan, yaitu ruang dapur dan ruang olahraga. Nah, yang kami maksud di sini adalah kita akan membuat ruangan itu dulu, gedung apa, ruangan apa dulu. Kalau saya contohkan yang belum dibuat yang pagar saja, pagar yang ini ya. Ini saya anggap adalah bukan pagar. Contohnya adalah ini saya anggap ini adalah bangunan gedung ya. Kita buat ini adalah gedung Z gitu aja nanti ya. Gedung Z isinya itu misalkan gedung Z itu gedung perkantoran, isinya adalah kantor, ruang kepala sekolah, kantor kepala sekolah, kemudian ruang kedua yaitu kantor TU, dan yang ruang ketiga adalah kantor guru. Seperti tadi ya, misalkan gedung Z, ruang kantor kepala sekolah, kantor tata usaha, ketiganya kantor guru. Kita akan membuat seperti itu nantinya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita diklik dulu, klik di sini, kemudian buka, klik kanan, klik kiri, terus biasa. Nah, kita isikan di sini lantai berapa lantai gedung yang kita maksud. Contohnya adalah satu lantai, bukan tingkat ya, lantai 1. Nama gedung misalkan tadi gedung Z ya, gedung Z gitu aja untuk contoh ini. Enter. Udah masuk toh? Udah masuk. Lah, gedung Z itu isinya apa? Ruang apa saja? Isinya adalah ruang tadi, satu adalah ruang kantor kepala sekolah, yang kedua kantor tata usaha, yang ketiga kantor guru ya. Kita klik di sini, klik, kemudian isikan di sini lantai 1 ya. Tadi ruang pertama adalah kantor kepala sekolah. Luasannya berapa? Sesuai misalkan ini gedung Z adalah luasnya itu 300 meter persegi, berarti di sana kita ukur lagi, paling enggak itu ruang kepala sekolah misalkan dibuat 50 meter persegi. Enter. Sudah jadi kantor kepala sekolah ya. Kemudian ruang 1. Lah, sekarang ruang 2 itu adalah tadi apa? Ruang 2 adalah kantor TU atau tata usaha. TU luasannya berapa? Luasannya adalah di sana sesuai keadaan sebenarnya misalkan 100 meter persegi. Enter. Oke, kemudian yang ruang ketiga
Ini ruang 2 toh. Sekarang ruang ketiga. Ini diganti ruang ketiga. Ruang ketiga tadi apa? Kantor guru. Kantor guru luasannya berapa? Logikanya kalau gedung Z ini 300 meter persegi sudah diambil 150, berarti tinggal sisa 150, berarti ini sesuai keadaan sebenarnya logikanya adalah 150 meter persegi. Enter, sudah. Oke. Ruangan-ruangan di dalam gedungnya sudah kita buat, kita close dulu. Oke, ini belum muncul toh, kita klik di tempat lain dulu baru nanti ini bisa muncul. Kita klik di sini misalkan toh. Nah, kemudian yang tadi kita buat ini toh. Nah, ini sudah muncul di sini. 1 kantor kepala sekolah, 2 kantor TU, 3 kantor guru. Kemudian bagaimana cara mengisi barang-barang yang ada di KIP B memasukkan ke kantor kepala sekolah, TU ataupun ruang guru? Caranya ataupun cara membuat kirnya. Caranya adalah contoh 1, kantor kepala sekolah. Klik toh, ya. Diklik kanan, biasa buka form. Nah, ini jangan dicentang ini. Tahun buku 2020. Ini 2020 mentok karena ini kita pakai yang tadi SIM aset 08 bukan yang versi 90. Ini contoh aja ya, kalau kita sekarang berarti tahun buku 2022 ini. Oke. Barang-barangnya di mana? Lah ini. Kode objek ini 132.1.32 dan lain bla 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 bla. Kita ambil garis besarnya adalah 132. Nah, ini barang-barang yang tersisa dari KIP B yang belum masuk ke ruangan. Nah, contoh misalnya dalam keadaan sebenarnya kita sudah punya rekap bahwa di ruang kepala sekolah adalah ada dua barang, yaitu mebler sama AC. Misalnya mebler dengan harga Rp600.000 dengan AC seharga Rp4.500.000. Caranya bagaimana memasukkan? Tinggal centang di sini ya, centang di sini tes, centang di sini juga tes ya. Kemudian kita simpan, tersimpan di kantor kepala sekolah dengan kondisi baik. Oke. Otomatis berkurang di sini, tadi yang harga 600 tadi ada 2, AC-nya juga tadi ada 4, tinggal 3 sekarang sudah masuk. Kalau sudah masuk ke ruang kantor kepala sekolah. Kalau tidak percaya bisa kita lihat. Ini tikus dulu. Ini belum masuk toh kantor kepala sekolah, di sini belum masuk toh. Kita klik di tempat lain dulu, kantor TU, kantor kepala sekolah, diklik lagi. Ternyata sudah masuk. Kemudian kita masukkan ke kantor TU, kantor tata usaha. Klik kanan, buka form biasa ya. Barangnya di 132. Di kantor TU itu ada 1 mebler harga 600 dan juga AC 1 ya. Contoh diklik sini sama AC 1, ini AC ya, AC dan mebler 1 simpan. Tersimpan di TU dengan kondisi baik. Oke, di sini sudah hilang toh, berarti masuk ke TU. Berarti sisanya misalkan ini ya, ini ke TU udah masuk ya. Sekarang kantor guru, klik kanan, buka form 2020, barangnya di 132. Kemudian yang barang yang masuk ke ruang guru mana aja di sini, misalkan ada AC-nya 2 ya, ruang guru sama mebler 2 ya. Udah yang ini alat rumah tangga lain misalkan masuk di tempat lab IPA atau mana, berarti kan tidak perlu kita centang ya. Yang kita centang berarti yang masuk saja ke kantor guru, ini kita simpan. Kantor guru tersimpan di kantor guru dengan kondisi baik. Oke, sudah masuk. Masuk ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kemudian bagaimana kalau kita sudah kadung
mengisikan barang ya, misalkan di kantor kepala sekolah sudah kadung mengisikan barang di kantor kepala sekolah, tapi ternyata itu bukan milik atau barang itu tidak di ruang kepala sekolah, tidak ada sebenarnya, misalnya di ruang guru atau di mana atau di kelas. Berarti kita harus mengeluarkan salah satu dari ini. Caranya mengeluarkannya bagaimana? Nah, cara mengeluarkannya adalah, oh sebentar, kita kembali lagi ya. Ini sebelum sampai sini kita kembali ke awal. Setelah kita jadi seperti ini, bisa kita cek, ya. Bisa kita cek dulu. Ini misalnya kepala kantor barang kir yang ada di kantor kepala sekolah, bisa kita lihat keadaannya seperti apa. Nanti hasilnya jadi kartu cetak kir adalah kita cetak di sini, di ini print ya, print, diklik saja. Kursor diarahkan ke kantor kepala sekolah ini, terus kemudian diklik print. Nah, ini muncul di sini, kita download ya berarti ya. Nah, ini hasilnya, ini hasil kirnya, nanti kartu inventaris ruangannya seperti ini. Mebler, meja guru sama alat pendingin AC ini sudah masuk ruang kepala. Ternyata kok mebler meja guru itu bukan milik di ruang kepala sekolah misalnya. Punya ini ternyata setelah diselidiki ternyata ada di ruang kelas 7A misalkan. Ini kan mau nggak mau ini harus dikeluarkan ini dari ruang kepala sekolah. Lah, pertanyaannya caranya bagaimana? Nah, maka akan kita contohkan ya. Caranya sekarang tadi di ruang kepala sekolah akan mengeluarkan mebler ini ya. Ruang kepala sekolah diklik, klik kanan, buka form sama seperti tadi. Barangnya ada 2 ya tadi ya, barangnya ada 2 di ruang kepala sekolah. Kalau kita mau lihat barangnya ada berapa, ini dicentang di sini. Terus, nah, ini barangnya ada 2 toh, yang masuk ke ruang kepala sekolah. Nah, ini ada 2, 1 meja guru, kedua adalah AC. Nah, tadi yang akan kita keluarkan adalah apa tadi? Mebler, karena ini ada di ruang 7A misalnya, harusnya ada di ruang 7A kok masuk ke kepala sekolah. Nah, ini gampang caranya, tinggal ini jangan lupa pokoknya centang ya, biar ini muncul ya, biar ini barang-barangnya muncul, ini dicentang. Kemudian kalau kita mau menghapus ini, mengeluarkan dari kepala sekolah, ruang kepala sekolah, kita centang aja, cukup centang aja, centang di sini, diklik ya. Kemudian kita hapus. Data dihapus dari kir kantor kepala sekolah. Oke. Barang sudah hilang. Ya. Otomatis sudah keluar lagi kembali ke kip B atau ke barang yang tadi belum dimasukkan. Contohnya ini. Misalnya ini kita lihat ya, dibuka form. Yang ini tidak dicentang ya. Terus kita lihat ke tadi, kita mengambilnya dari sini toh. Nah, ini sudah masuk lagi. Tadi kan sisa yang alat rumah tangga lainnya toh ini toh. Nah, sekarang sudah ketambahan lagi hasil keluaran dari ruang kepala sekolah, yaitu mebler meja guru. Kemudian kita akan mengeluarkan lagi untuk dari kantor TU. Dari kantor TU ternyata ada meja guru lagi. Ini meja guru lagi ini ternyata ada di 9C, berarti kan harus dikeluarkan dari kantor TU. Nah, caranya gimana? Sama, klik kanan, buka form, bentar nunggu loading ya. Kita klik di sini, dicentang di sini kode ruang, nanti kan muncul di sini. Nah, ini yang mebler yang mana yang mau kita keluarkan? Ini ternyata toh, ini kita centang juga, klik hapus, oke. Udah otomatis keluar ya, otomatis keluar dan sudah masuk ke yang tadi, ke kip B-nya yang belum dimasukkan. Tuh ya. Terus kemudian itu cara mengeluarkan ya, cara mengeluarkan barang dari ruangan tertentu. Lah, sekarang bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Bagaimana bila ternyata ya bagaimana apabila ternyata gedung Z ini cuma ada 2 ruangan, bukan 3 ruangan. Tadinya kita salah misalkan satu gedung Z itu blok perkantoran isinya cuma ada 2 ruangan, ada ruang kepala sekolah sama ruang TU tok.
ruang guru bukan termasuk di gedung tersebut misalkan. Nah, mau nggak mau kita kan harus mengeluarkan atau menghapus ruang guru ini dari gedung Z. Misalnya ruang guru ini termasuk di gedung D atau E atau S atau gedung apa, berarti ini kan harus keluar dulu dari gedung Z ya. Karena di gedung Z ini cuma ada 2 ruangan kok, ruang kepala sekolah sama ruang TU. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini ruang guru ini tadi sudah kita kadung isi barangnya ya, itu barangnya dikeluarkan dulu. Caranya sama, buka form, kemudian ini dicentang ya biar kelihatan barangnya. Lalu kemudian ini kita centang semua 1, 2, 3, 4. Atau kalau terlalu banyak, misalnya barangnya terlalu banyak sampai bawah sana, kita kan nggak, kalau nyentang satu-satu kan capek ya, kita seleksi semua aja. Terus kemudian kita hapus, oke. Nah, barang di ruang guru sudah hilang semua, baru kita hapus ruang gurunya. Caranya bagaimana? Nggak bisa kalau dari sini langsung dihapus, nggak bisa. Caranya ya kita pas buatnya kantor guru tadi di mana ya, di gedung Z ini toh lah. Caranya ya dari gedung Z, berarti dari gedung Z diklik kanan, buka form, kemudian ini gedung Z toh, diklik dulu, klik, muncul di sini kantor bla 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 bla. Lah ini yang akan kita hilangkan adalah kantor guru. Kita cukup klik aja di sini, kemudian kursor diarahkan ke mana aja, kolom mana aja di sini. Contohnya di kolom sini ya, terakhir ya, luas. Kita klik kita pencet di keyboard itu adalah Ctrl D. Ctrl D. Saya ulangi lagi ya, Ctrl D. Kemudian muncul seperti ini ataupun kotak dialog seperti ini. Langsung hapus berhasil, kita oke, sudah hilang ruang guru. Nah, masalahnya di sini adalah ada satu masalah lagi. Masalahnya di sini adalah yang tadinya gedung Z itu harusnya ada luasannya 300 meter persegi, kemudian dibagi 2 ruangan 50 meter persegi sama 100 meter persegi, kan masih sisa 150 meter persegi. Lah kita ukur lagi dengan ukuran sebenarnya, berarti kan nggak mungkin toh 300 meter persegi dibagi 2 kok 50 meter persegi sama 100 meter kok, kan masih sisa 150, kan nggak mungkin. Makanya kita ukur lagi sesuai keadaan sebenarnya secara real. Misalkan berarti jadinya setelah diukur ternyata kantor kepala sekolah, berarti ukurannya jadi ternyata ukurannya bukan 50 tapi 100. Cukup diganti di sini, enter, sudah berubah toh. Nah, masih sisa 100, berarti ruang TU itu ternyata ukurannya bukan 100, ternyata 200. Enter. Nah, ini sudah jadi, masalah selesai ya. Kita tutup dulu Nah, ini kenapa kok di sini setelah kita hapus tadi di sini kok masih ada ruang guru? Karena kita belum beralih ke gedung yang lain. Ini belum ke refresh. Nah, kita klik dulu ke gedung yang lain. Misalnya ke sini, kita klik lagi ke gedung yang tadi, nah, ruang guru sudah hilang. Gitu nggih. Sementara itu aja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bagikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, karena kesempurnaan semuanya adalah milik Tuhan. Nyun sewu, saya bukan menggurui, kami bukan menggurui, tapi kita berayan bareng-bareng belajar. Kalau ada kurang sempurnaan dari saya, kalau misalkan ada yang lebih bisa menyempurnakan lagi, bisa di komen di kolom komentar di bawah ya. Nah, kemudian kalau ada yang masih kurang paham, bisa juga bertanya di kolom komentar. Insya Allah kami tanggapi. Cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.